Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jemaah sekalian yang ada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, sehingga walaupun dalam keadaan hujan, mungkin kita capek karena bekerja, sibuk, kita masih bisa meluangkan waktu untuk sama-sama hadir di masjid yang mulia ini untuk belajar Al-Quran sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam mari kita perbanyak kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai untuk mendengarkan kajian dari beliau Ustadz Andriono, ada beberapa buah maklumat yang kami sampaikan. Yang pertama, kami dari Panitia Kajian Ahad Pagi Masjid Baitur Rahman Bluran menyampaikan satu undangan kepada jemaah sekalian, teman-teman sekalian. Besok Ahad 14 Januari 2024 diundang teman-teman sekalian untuk bisa hadir di alun-alun Karanganyar, kajian Ahad Pagi dalam rangka solidaritas untuk saudara kita di Palestina yang sampai saat ini masih dijajah dan ditindas oleh Israel. Waktunya jam 7 sampai selesai. Nanti teknisnya dimohon bisa kumpul dulu di Masjid Baitur Rahman Bluran sekitar setengah 6. Okay? Jadi nanti sekitar setengah 6 kita kumpul, kemudian jam 6 kita berangkat bersama-sama. Baik yang menggunakan motor ataupun mobil pribadi, atau mungkin kalau tidak ada dua-duanya, insya Allah disediakan bus yang jelas biar terlihat konvoi yang semarak. Kita dimohon untuk bisa berangkat bersama dari Masjid Baitur Rahman Bluran sekitar jam 6 pagi. Gitu ya. Insya Allah nanti yang jadi pembicara atau pemateri banyak sekali. Ada beliau Ustadz Syahabuddin Al-Hafiz Iskarima, kemudian ada Ustadz Faiz Baraja, kemudian ada Habib Reza dari Surakarta, kemudian ada Ustadz Izul Mujahid, dan nanti pembicara utama adalah beliau Syekh Muhammad Al-Ghaul langsung dari Palestina. Undangan ini juga umum, nanti mohon juga disebarkan kepada saudara yang lain termasuk keluarga dan tetangga kita, umum untuk putra dan putri. Jamaah sekalian, yang kedua, izin kami sampaikan seperti musyawarah yang telah kita bicarakan kemarin, bahwa mulai pekan kemarin sudah berjalan piket per kelompok ya, yang insya Allah tugasnya membantu berjalannya kajian kita ini. Jadi nanti membantu mungkin menyiapkan teh, snack, kemudian backdrop, terus termasuk mimbar kita ini yang kita gunakan untuk kajian. Nanti kalau selesai membantu merapikan rehal atau meja lipat,
Kemudian terakhir nanti mungkin bisa membantu mencuci gelas agar tuan rumah terbantu nggih. Sudah disediakan teh, snack, alhamdulillah kita hanya membantu yang lainnya insyaallah. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan mendengarkan dahulu tilawah dari teman kita Pak insyaallah hari ini sampai pada surah At-Takwir nggih. Surah ke 81. Monggo sambil bisa disiapkan Pak insyaallah teman kita Mas Yana alias Mas Wangkot yang akan menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samsu kuwirat wa idan nujumu qadarat wa idal jibalu suyirat wa idal isyaru uttilat wa idal wuhushu husyirat wa idal biharu sujjirat wa idan nufusu zuwijat wa idal mauhudatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idas suhufu nusirat wa idas sama'u kushitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqasimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili ida as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin indatil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna ay yasha illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul adzim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Beliau Mas Yana Wangkot, nggih. Baik, sedikit bercerita tentang beliau sebelum seperti sekarang ini. eh, Beliau dulu dari apa Mas? Nah, komunitas punk ya, yang kita tahu banyak hidup di jalanan dan atas hidayah dari Allah Ta'ala sudah hijrah, kemudian belajar Al-Quran dan di majelis-majelis taklim. Kemudian beliau ini termasuk sesepuhnya pang, dan alhamdulillah beliau setelah hijrah juga banyak berdakwah sehingga banyak teman-temannya dulu yang satu aliran, satu komunitas ini juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tetap semangat, punya inspirasi teman yang dulunya seperti itu dan sekarang seperti ini, maka kita yang insya Allah Allah berikan hidayah, maka kita jaga hidayah itu dalam hati kita dengan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tidak lupa kajian kita ini live streaming di channel YouTube Kajian Ahad Pagi Meluran atau KAP Meluran. Nanti barangkali kalau kita belum hadir atau mungkin kita bisa menyampaikan kepada saudara kita yang lain untuk bisa membuka mengikuti kajian-kajian kita ini di YouTube KAP Meluran. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share maupun komen, gitu nggih. Baik, kajian di malam ini insya Allah alhamdulillah beliau Ustadz Andriono Abu Sajat telah hadir di tengah kita dan kita sampai pada tafsir surah Al-Humazah nggih. Baik, surah Al-Humazah surah ke 104 bisa sambil kita siapkan, dan kepada beliau Ustadz Andriono waktu kami persilahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yarfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
Di kesempatan malam hari ini walaupun dalam suasana hujan ya, kita tidak lupa berdoa Allahumma shoyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan Allah pada malam hari ini menjadi hujan yang bermanfaat. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita untuk kembali tidak bosan-bosan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam juz yang ke-30, karena juz ke-30 ini paling sering kita baca ya, paling banyak kita hafal ya dibandingkan dengan juz-juz yang lain. Termasuk metode-metode menghafal itu rata-rata dimulai dari juz yang ke-30. Ya. Kenapa demikian? Ini disampaikan oleh para ulama. Karena ketika kita memulai menghafal Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran dimulai dari juz 30 atau yang sering kita kenal juz amma itu ya, itu akan lebih semangat ya. Kenapa? Kalau hafal satu surat saja kemudian masuk ke surat berikutnya itu akan ada dorongan semangat ya. Wah, ada al-ikhlas nih dalam dada kita. Ada surat Al-Humazah ini, ada surat Al-Asr itu. Ganti surat semangat. Beda kalau yang pertama kali kita hafalkan surat Al-Baqarah. Waduh, suwemen ya. Gak selesai-selesai ya. 2,5 juz ya. Bayangannya apalagi kalau nyampe tengah-tengah surat Al-Baqarah. Mau mundur kok ya peteng men gitu. Mau maju kok sih aduh men. Nah, tapi kalau surat-surat pendek yang dikatakan surat Al-Mufassalat ya, pendek-pendek itu akan lebih semangat. Di samping itu dalam juz 30 sudah mewakili hukum-hukum tajwid. Ada qalqalah gitu, ada mat wajib, mat mat jaiz ya, itu banyak sekali dalam juz ke-30. Sehingga banyak kita pelajari, banyak kita hafalkan dan kita juga berupaya untuk mentadaburinya. Insyaallah teman-teman, kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini surat Al-Humazah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah.
fi amadim mumaddadah. Allah, ini surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah ini cara urutan dalam mushaf dia urutan surat yang ke-104 ya. Surat Al-Humazah termasuk di antara surat-surat Makkiyah, artinya surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di masa sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka menarik teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah, kita akan menemukan perbedaan antara surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Termasuk di antara surat Al-Humazah ini yang dikatakan oleh para ulama termasuk surat-surat Makkiyah. Ya. Apa isi surat Al-Humazah? Surat Al-Humazah diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan wail. Wail. Wail itu maknanya kecelakaan, celaka. Sebagian ulama memahami sebagai salah satu nama dari nama neraka, neraka wail. Ya. Sebagian mengatakan demikian. Sebagian mengatakan wail, kecelakaan likulli, setiap apa? Humazatil lumazah. Orang yang pengumpat atau mengumpat dan mencela. Sebagian ulama mengatakan humazah itu mencela dengan perkataan, lumazah itu mencela dengan isyarat. Ya, jadi dua-duanya termasuk tercela. Maka ada orang itu mencela dengan perkataan, ya, dengan lisannya, ya, mengatakan celaan, berkata kotor, mencaci maki dengan lisan. Sebagian dengan isyarat, mungkin dengan tangan, ya. Misalnya jari tengah ini apa? Gak enak ini. Semuanya apa kayak? Atau mungkin mungkin ini aman atau aman ini. Atau mungkin dengan isyarat yang lain, dengan isyarat mata. Oke. Atau dengan isyarat senyum. Maka senyum itu kan yang bagus, yang seimbang. Kalau kanan 1 senti, yang kiri juga 1 senti. Kalau beda, kanan 3 senti, yang kiri 1 senti. Jadi ini. Ini ngece namanya. Itu namanya lumazah. Mencela dengan isyarat, ya, selain dengan lisan. Ya. Jadi jangan macam-macam, Pak, ya. Apa senyum itu kadang apa namanya? Enggak semuanya sedekah, ya. Tergantung jenis senyumnya. Tertawa juga sama, ya. Tertawa itu tidak semuanya mengungkapkan rasa senang, rasa pujian, tidak. Ada ketawa-ketawa jahat juga ada. Itu ketawa jahat. Ya, ini kian aja ya. Jadi memang begitu, ya. Ini bagian dari lumazah tadi, sebelum para ulama mencela dengan perkataan atau mencela dengan isyarat, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Sebagian ulama mengatakan kata-kata likulli humazatil lumazah ini tertuju kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka biasa mencaci maki Rasulullah SAW, baik saat di depan Nabi, lebih-lebih saat tidak bersama Nabi. Ya, orang Quraisy itu ya. Dan dedengkotnya itu ya Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Sofyan sebelum masuk Islam, itu begitu semua. Di depan Nabi mereka mencaci maki, di belakang lebih lagi. Ada sebagian tokoh Quraisy yang berani di belakang, ya. Tapi ketika di depan Nabi rotok sungkan mungkin, karena di situ ada Abu Thalib. Tapi ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Tapi keduanya dikatakan di sini wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addada. Ancaman di sini yang dikatakan wail di sini tidak hanya orang yang senang mengumpat, tapi alladzi jama'a malan wa addada. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya untuk foya-foya, untuk senang-senang yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ini juga celaka, gitu ya. Ini juga kecelakaan baginya. Kemudian para ulama
menyimpulkan ya, menggabungkan apa hubungannya mencela dengan mengumpulkan harta. Maka kita melihat ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Mereka mengira dengan hartanya mereka kekal. Karena di antara sebab orang itu gampang mencela, atau orang itu sombong, orang itu gampang menghina yang lain, meremehkan yang lain, itu biasanya orang yang banyak memiliki harta. Ya. Kesombongan itu muncul karena dia banyak memiliki harta. Ya. Maka kata Nabi, orang yang kaya itu sombong, itu jelek. Tapi lebih jelek melarat sombong. Ya. Melarat sombong. Sugih ya, kalau sugih sombong mungkin sugih mencela, mungkin mending lah. Ya bukan mending ya, mesti ya ada lah yang disombongkan. Tapi ada orang yang melarat sombong itu ada. Parah banget itu. Ya. Jadi ya, di antara sebabnya apa? Di antara orang yang sebab senang mencela, senang menghina, itu biasanya karena dia memiliki harta yang banyak, harta yang berlebih, dan mereka menggunakan hartanya hanya untuk foya-foya. Maka bahaya ini ya. Waspada terhadap fitnah harta. Apa kata Nabi? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Ini Nabi, ini kata Nabi begitu ya. Namun yang aku khawatirkan adalah jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan untuk umat-umat terdahulu. Kita tahu kisahnya Korun ya. Korun hidup di zamannya Sayyidina Musa alaihissalam. Korun dulunya adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam yang taat beribadah. Tetapi ketika dunia mendatanginya, dia jadi kaya raya. Dia tinggalkan itu ketaatan, dia tinggalkan itu ibadah kepada Allah Ta'ala karena urusan dunia. Maka kata Nabi, fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan, dan kalian juga akan berlomba-lomba seperti mereka orang terdahulu. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan kalian akan celaka sebagaimana mereka telah celaka. Ya, maka hati-hati ini ya. Uang ini panas ya. Uang ini berbahaya kalau tidak kita hati-hati ya. Apalagi di musim politik ini. Wah, ini ada yang jadi buzzer-buzzer sini. Lumayan loh buzzer-buzzernya. Lumayan ya. Iya benar itu. Ini bahaya ini ya. Jadi apa namanya, susah ya. Kita tidak bisa lepas dari dunia, tetapi ketika kita terlalu mencintai dunia itu juga berbahaya. Sampai ada saya punya teman itu namanya punya teman itu dari Sukabumi, Pak. Sukabumi. Kalau saya nyebutkan kamu dari hubud dunya ya. Sukabumi kan hubud dunya ya. Bahasa Arabnya hubud dunya, senang dunia. Mesake sing ngomong Sukabumi ya. Guyon tapi guyon itu. Ya. Jadi dikatakan oleh para ulama, kaitannya apa antara mencela, mencaci dengan harta, mengumpulkan harta? Karena dengan harta yang berlebih, dengan harta yang banyak tanpa diiringi dengan ketaatan kepada Allah SWT, akan menjadikan orang itu sombong, menjadikan orang itu gampang mencela yang lainnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tahukah kamu? Oh ini. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu hutamah itu? Narullahil muqadah.
Ya, ini dalam pembahasan ulumul Quran ini namanya tafsir Quran bil Quran. Ya. Wa ma adraka mal khutamah. Allah SWT bertanya, apa itu khutamah? Kemudian dijelaskan oleh Allah, narullahil muqadah. Ya. Maka ayat ini juga menjelaskan tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku ini, dua pelaku tadi. Pelaku orang yang senang mencela, orang yang mencaci, dan orang yang mengumpul-kumpulkan harta yang mengira hartanya itu akan membuat dia kekal. Ya. Yang disebutkan dalam ayat ketiga itu, yahsabu annama lahu akhlada kan. Mereka mengira dengan hartanya itu akhlada, kekal. Kekal itu bahagianya kekal gitu ya maksudnya gitu. Dia mengira dengan harta itu pasti bahagia gitu. Dengan hartanya dia pasti merasakan senang terus ya. Maka sebenarnya kalau urusan harta itu yang kita cari kan bukan hanya kuantitas teman-teman sekalian. Bukannya itu boleh kita cari harta yang banyak, tafadhol. Tapi bagaimana harta ini kualitas gitu. Maka dalam hadis sahih disebutkan tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak kecuali ditanya tentang 4 hal kan itu. Tentang umurnya, apalagi tentang ilmunya, tentang hartanya. Harta 2 pertanyaannya. Dari mana dan untuk apa gitu. Maka harta yang halal itu dihisap. Kalau hartanya haram diazab kan itu. Jadi urusan harta ini bukan perkara yang sederhana. Ketika orang merasa dengan hartanya pasti bahagia. Padahal kita saksikan tidak semua orang kaya itu bahagia. Gitu ya. Dan juga tidak semua orang yang miskin itu sengsara kan itu. Ya. Maka ada riwayat ya, yang mengatakan ketika ada seseorang yang nyesewu, orangnya ini buta. Kemudian dia punya penyakit apa? Kalau bahasa Jawanya korengan apa ya? Kusta, penyakitnya lah pokoknya. Udah buta, penyakit kulitnya begitu. Kemudian juga dia tidak punya rambut ya. Kemudian ketika ditanya, bagaimana kabarmu? Ada orang tanya kepada beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia bersyukur gitu. Ya. Terus orangnya tanya lagi, loh, apa yang kamu syukurin? Buta, korengan, cacat, dia cacat juga, cacat dan sebagainya. Ya. Apa kata dia? Selama aku masih diberikan qalban syakiron, ya, hati yang bersyukur, walisanan dzakiron, dan lisan yang berzikir, ya, senang berzikir, itu kebahagiaan bagiku. Nah, angel lagi ya, ya. Kita itu kadang ngeluh, hujan nih ngeluh berani ya. Hujan ya Pak. Ya. Nek panas, panas saya ya, ngeluh ya. Itu orang itu ya, manusia gitu ya. Khuliqa halu'a. Maka manusia itu diciptakan Allah SWT sering mengeluh, berat, sering mengeluh. Ya. Alhamdulillah Allah bukakan kesempatan buat kita belajar, bisa hidup dengan tenang. Ya. Coba bayangkan saudara kita di luar sana, di Gaza misalnya. Wah, listrik aja nggak ada. Ini kipasnya sampai pirang-pirang sampai di sini. Kira itu. Di sana nggak ada, Pak. Ya. Ini nanti ada tamu ya. Bukan kapan itu acaranya yang dari Syekh Gaza itu ya. Ya. Jangan cerita itu. Jangan tanya itu. Ya, dan Masya Allah Pak. Ya. Jadi kita nikmat, ya Allah, nikmat ya kalau fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban lah. Nikmat Allah yang mana yang kita dustakan, yang mana ya Allah nikmat la tuhsuha menurut kita. Ya. Maka orang itu tidak bisa merasakan kebahagiaan dari karunia Allah bukan karena dia nggak punya, bukan karena dia nggak punya harta itu, tapi karena dia tidak punya syukur, ya, dia tidak punya syukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita syukuri teman sekalian, kalau kita syukuri, kita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Ya. Maka sering saya sampaikan, ya, kita itu membuat standar bahagia itu kan terlalu tinggi kadang. Membuat standar makanan enak itu terlalu tinggi. Saya itu akan senang, akan merasakan makanan enak kalau saya makan di warung kai. Saya akan makan apa misalnya gulai, makan sate misalnya ya. Padahal kalau nggak makan sate yo nggak apa-apa gitu loh. Ya, standar kita tinggi.
Kita akan kaya kalau punya kendaraan, ya. Bukan berarti nggak boleh, ya boleh, ya. Tapi standar-standar itu yang kadang-kadang membuat kita ini terlena, ya. Sehingga lupa dengan karunia Allah yang lain yang kita lupa untuk mensyukurinya. Ya, kembali ke sini. Maka Allah SWT ancam bagi orang-orang yang pelaku tadi, mencela, pengumpat, mengumpulkan harta, ya, apalagi harta yang haram tadi, ya, dengan hutomah. Apa itu hutomah? Narullahil muqadah. Kemudian juga dalam pembahasan yang lain, ya, bentuk hutomah ini didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat allati tattali'u 'alal afidah. Ya, bayangkan ini kalimatnya allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar naik alal afidah. Afidah itu dimaknai hati. Ya. Dari fuad, hati, afidah. Karena siksa yang siksa yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang durhaka ini tidak hanya menyiksa secara fisik, tapi juga menyiksa secara mental. Ya. Fisiknya tersiksa, mentalnya yang dalam hal diwakili dengan hati itu juga tersiksa. Dan penyiksaan secara mental ini itu jauh lebih berat, jauh lebih sakit daripada fisik. Ya. Hari inilah kita menyaksikan pembulian, dibully, sakit perasaannya. Atau apa misalnya, ada masalah dalam rumah tangga. Itu kan mungkin bisa jadi kita nggak tersiksa secara fisik kan. Nggak dipukuli terus dihajar, enggak. Tapi perasaan. Nah, baper, tahu baper ya. Baper itu bawa perasaan. Ya. Ada orang ini itu tersiksa. Benci kepada orang lain tersiksa, ya. Perasaan, Pak, perasaan, ya. Dan hari ini zaman-zaman baper, Pak. Dan baper ya. Jadi kalau kita lihat di media sosial itu kan Masya Allah ya. Banyak orang bunuh diri gara-gara baper. Galau yang berlebihan kemudian baper ya. Maka Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Tetapi begini. Kesusahan, ya, kebaperan tadi, baperan ya. Baper atau penderitaan dalam urusan dunia, kesedihan dalam urusan dunia itu zulmatun fil qalbi. Membuat hati kita semakin gelap. Ya. Misalnya kita wa'idzubillah ada musibah atau ada baper tadi, bulian tadi. Kemudian kita galau, kemudian kita sedih sekali, ya. Itu tidak akan membuat kita susah untuk bangkit. Susah untuk bangkit, ya. Dan itu harus disemangati orang seperti ini. Beda ketika kegelisahan kita dalam urusan akhirat. Misalnya, wah tadi subuh kita nggak sholat jamaah, kita gelisah di situ. Saya yakin kegelisahan gara-gara itu akan berikan ketenangan, gitu ya. Wah hari ini kita belum baca Quran ya. Hari ini surat An-Naba hafalannya kurang satu ayat. Wah gelisah kita gelisah, boleh gelisah. Tapi itu akan berikan ketenangan. Ya, beda kalau gelisah urusan dunia, sumpek tambah. Enggak mari-mari, ya enggak rampung-rampung gitu. Ya, maka tadi gitu ya. Jadi yang disiksa nanti tidak hanya fisik, hutomah itu dalam neraka hutomah itu, tapi juga perasaan, ketakutan, penderitaan, kegelisahan, ya, kegalauan. Ya, kita pernah merasakan, mungkin kita pernah merasakan ya, sumpek yang luar biasa. Ya Allah, gak ngerti kayak gak ada solusi ya. Masalah datang, ini belum selesai datang lagi. Ya pernah gitu ya. Wah itu. Ya Allah, itu di akhirat azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka utama ini lebih dahsyat lagi. Ini dikatakan allati tattali al afidah. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ya. Sungguhnya hutomah itu tertutup, pintunya tertutup di atas mereka
sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini definisi ya, keterangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang siksaan yang ada di Hutomah. Yang neraka Hutomah ini lebih dikhususkan kepada dua pelaku dosa tadi, ya, orang yang senang mengumpat, mencaci, dan orang yang mengumpulkan harta dan mengira dia kekal. Ya, ini apa namanya penjelasan daripada surat Al-Humazah. Teman-teman sekalian Allah SWT, maka ada 4 pelajaran ya di sini yang bisa kita ambil atau praktek amaliyah bahasanya ya, tadabbur amal kita. Yang pertama, kita berupaya untuk menghindari atau menjauhkan diri kita dari sikap-sikap mengumpat. Ya. Mengumpat itu di belakang orangnya ya, di belakang orangnya. Kalau mencela di depan. Ya. Menghindari penyakit atau sikap mengumpat, mencela ya, baik perkataan dengan perkataan maksudnya maupun dengan perbuatan. Yang pertama. Ya. Kalau kita tidak senang kepada orang lain, tahan ya. Jangan dikeluarkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingat-ingat lagi. Kalau kita pernah melakukan dari perbuatan mencela atau mengumpat tadi, kita banyak-banyak istighfar. Kita banyak istighfar dan minta maaf, minta keikhlasan kepada orang yang pernah kita dolimi itu. Wah, ya malu Ustaz ya. Gimana saya ngomongnya? Ya. Kalau kita nggak mampu atau mungkin tidak ketemu lagi dengan orangnya, banyak-banyakkan doakan dia. Doakan dia doa kebaikan. Ya. Ya. Nggak usah nunggu Idul Fitri, nggak usah. Kita dengan minta maaf itu ngenteni Idul Fitri misalnya, ya, nggak usah ya. Kita ingat, oh saya pernah mencaci, saya pernah itu. Kalau sempat ketemu ya kita sampaikan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, wah nanti kalau saya cerita di depan orangnya yo repot ya Pak. Ya. Sebenarnya aku ben tahu ngerasane awakmu nih. Wah repot ini. Beda ya. Ya, anulah apa? Doakan kebaikan. Sambil istighfar ya, istighfar. Kemudian juga yang ketiga, janganlah kita sampai tertipu dengan harta sehingga melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harta kata Sayyidina Abu Bakar letakkan di tangan, jangan di hati. Oh, ya apa? Iya, kita latihan, kita sama-sama latihan ya. Karena tadi Nabi sampaikan beliau tidak takut ketika kita fakir, tapi beliau justru takut ketika umatnya ini kaya raya. Maka kita perlu latihan sebagaimana pesan Nabi SAW. Dan yang keempat, yaitu kita sedekahkan dari sebagian harta kita, ya, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa tadi, rasa takabur, rasa merasa paling tadi, ya, yang nanti berdampak pada gampang menyepelekan, mencaci orang lain, maka kita sedekahkan harta kita, ya, karena sesungguhnya di dalam harta itu, harta yang kita miliki itu sebagian ada hak untuk orang lain. Itu saya kira beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Humazah. Barakallahu fikum, jazakumullah. Mungkin sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman atau dari umahat, ibu-ibu. Tafadhol.